Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairinsa, saya dari Prodi D3 Perpustakaan. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan materi tentang persepsi dan berkaitan dengan perpustakaan. Nah, untuk itu langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama ini adalah kita mengetahui dulu pengertian persepsi. Apa sih itu persepsi? Nah, untuk di sini ada pengertian dari persepsi itu merupakan kemampuan untuk membedakan satu ke benda yang lainnya dan mengelompokkan yang berdekatan atau serta memfokuskan perhatiannya pada satu objek. Nah, jadi persepsi ini sebuah kesimpulan kita mengenai suatu benda atau hal yang jadi satu kelompok itu kita yang berdekatan, jadi bisa kita kelompokkan, atau juga bisa juga kita ini kayak fokus pada satu objek. Jadi walaupun banyak objek di situ, kita bisa fokus ke satu objek tersebut. Nah, ada juga yang pengertian persepsi itu adalah suatu proses yang mana pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera. Nah, yang dimaksud dengan panca indera ini pastinya seperti dari lidah kita, dari mata dan hidung. Yang dimaksud dengan lidah itu seperti misalnya kita tuh merasakan makanan. Nah, itu kan kita bisa punya persepsi nih, rasanya gimana dan lain-lainnya. Nah, seperti mata, ketika kita melihat suatu objek atau benda lainnya, itu kita bisa menyimpulkan atau memberikan persepsi kita tentang penglihatan kita itu. Nah, ada juga mengenai hidung. Nah, hidung ini bisa dari ciuman kita, bau-bau yang ada di sekitar kita. Nah, di situ kita bisa berpersepsi bau apa yang ada di yang kita simpulkan di sekitar kita. Lalu ada proses persepsi. Nah, proses ini berawal dari penginderaan menangkap objek atau mata dan hidung. Respon kita ini bisa tentang negatif dan positif, yang mana misalkan kita melihat sesuatu di daerah kita atau dari gadget dan lain-lainnya, pasti di situ ada sisi negatif dan positifnya, entah itu respon kita bakalan negatif atau positif. Nah, kedua ada stimulus. Stimulus ini biasanya berupa orang-orang, yang mana peristiwa maupun benda-benda. Nah, jadi misalkan kita melihat tingkah laku seseorang atau apa, itu yang dimaksud dengan stimulus. Nah, di situ kita bakal memberikan respon terhadap orang-orang yang kita lihat di situ. Nah, di sini ada juga faktor persepsi, yang dimana hal yang menjadi sasaran adalah wujud dan latar. Nah, seperti kalau misalkan kita kaitkan dengan perpustakaan, itu pastinya misalkan kita ke suatu perpustakaan, nah kita bisa melihat tuh dari pelayanan pustakawannya dan tempatnya di situ, apakah di situ kita akan melakukan kesimpulan bagaimana dengan. Nah, di perpustakaan tersebut pastinya kita terfokus pada wujud dan latarnya. Nah, misalkan kita itu melihat dari lokasi perpustakaannya, dari fasilitasnya. Nah, di situ kita misalkan ada yang tertarik pada satu fasilitas, misalnya seperti meja dan kursi untuk kita membaca. Nah, di situ kita bisa berpersepsi bahwanya tuh. Nah, jadi itu pastinya kita misalkan di perpustakaan itu melihat yang mayoritasnya, yaitu kursi dan meja, yang dimana kita tuh melihat kenyamanan kita dalam berkunjung di perpustakaan tersebut, entah itu untuk kita membaca saja atau untuk mengerjakan tugas-tugas kita juga. Nah, hal itu menjadi pandangan yang paling kita lihat ketika kita masuk dalam perpustakaan tersebut. Dan juga koleksi buku yang terbaru di sana juga menjadi pandangan mayoritas kita ketika kita masuk ke perpustakaan tersebut. Nah, di sini juga ada pola pengelompokan dan ketetapan. Nah, kalau pola pengelompokan ini adalah hal-hal yang cenderung seperti suatu barang yang memang kita kelompokkan atau benda lainnya. Nah, seperti contohnya ini seperti kayak meja kita pisahkan. Ibaratnya tuh kayak meja yang rusak sama yang rusak itu kita kelompokkan di satu tempat, yang dimana itu persepsi kita karena sudah tidak layak untuk dipakai. Nah, kedua ada ketetapan. Nah, ketetapan ini adalah manusia selalu belajar dari pengalaman, yang mana maka lambat laut tersusunlah pola pengamatan.
menetap pada diri kita masing-masing. Jadi suatu orang nih walaupun dia sudah berubah, dia misalkan punya masa lalu yang jelek, itu tetap menjadi masa lalu yang sudah tetap. Tetapi untuk kedepannya dia akan lebih melakukan pengamatan yang lebih baik lagi. Nah, di sini saya juga akan membahas mengenai kualitas layanan perpustakaan. Nah, ini menyangkut juga dengan persepsi kita sebagai pemustaka. Semisal nih kualitas layanan tersebut, pemustaka dapat puas dengan layanan perpustakaan, tetapi kurang puas dengan buku perpustakaannya. Nah, ini kan kita juga mempunyai persepsi bahwa misalkan kita ke perpustakaan tersebut, kita hanya puas dengan pelayanan pustakawannya, tapi tidak dengan koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan tersebut. Nah, selain itu juga dibutuhkan melihat kembali koleksi perpustakaannya, yang mana koleksi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Nah, ini juga harus diperhatikan karena pemustaka yang datang itu pasti menyimpulkan bahwa ketika dia datang ke perpustakaan tersebut, dia menemukan koleksinya. Nah, jadi perpustakaan pentingnya untuk mengadakan sebuah koleksi yang lengkap. Nah, selanjutnya juga ada teknologi informasi, yang mana perpustakaan ini dapat memanfaatkan teknologi agar untuk mempercepat transaksi layanan. Entah itu dari kita masuk ke perpustakaan, itu udah enggak lagi menulis dan menandatangan di buku secara fisik. Nah, dengan ada teknologi kita bisa menggunakan komputer. Nah, kita tinggal scan aja kalau yang punya kartu anggota perpustakaannya, atau kita tinggal menuliskan nama anggota kita di komputer tersebut. Nah, sehingga bisa mempercepat transaksi layanan, entah itu dari peminjaman juga bisa menggunakan teknologi. Nah, sehingga hal tersebut memberikan persepsi yang lebih baik dari pemustaka atau pengguna masyarakat sekalian di tempat tersebut. Nah, selanjutnya tak lupa juga kita juga harus melihat sikap pustakawannya, yang mana pustakawan ini harus menunjukkan sikap empati dalam melayani pemustaka dengan ramah dan santun. Jadi di situ kita juga mempunyai persepsi yang baik mengenai perpustakaan atau pustakawan tersebut, yang mana kita yang datang dilayani dengan baik, yaitu terus ramah, sopan, dan santun. Nah, selanjutnya itu kita juga harus memperhatikan ruang perpustakaan tersebut, yang dimana ruang perpustakaan ini harus mempunyai pencahayaan yang membantu pemustaka dalam situasi di perpustakaan. Nah, pencahayaan ini harus cukup baik dan dapat mempermudahkan pengguna untuk melakukan aktivitas di dalam perpustakaan tersebut. Nah, semisal cahayanya tuh harus dengan baik, tidak yang gelap terlalu atau terlalu terang gitu hingga menyakiti mata pemustaka. Nah, jadi kita bisa mengkondisikan ruang tersebut bagaimana baiknya cahaya yang baik untuk pemustaka. Nah, kalau misalkan terlalu terang atau silau gini di dalam perpustakaan itu juga bisa menyebabkan kelelahan mata dengan berkurangnya daya dan efisien kerja mereka. Nah, kedua juga bisa kelelahan mental karena kena silau, jadi matanya mudah lebih sakit atau lebih lemes badannya gitu. Nah, dari beberapa layanan perpustakaan tersebut, nah di sini saya menyimpulkan persepsi pemustaka itu terhadap layanan pustakawan bisa dipengaruhi oleh perhatian yang kurang baik. Nah, karena pada tahap perhatian ini di mana pemustaka itu mengenai lebih lanjut mengenai seorang pustakawan. Nah, seperti tadi dari koleksinya, dari layanannya, sehingga dari fasilitasnya. Jadi seperti misalkan layanan tadi ya, kita masih membahas tentang layanan. Semisal pemustaka ini sudah memiliki persepsi bahwa dia itu ingin dilayani dengan baik gitu ya di perpustakaannya. Namun setelah datang ke perpustakaan tersebut, pustakawan tersebut hanya memberikan layanan yang seadanya saja, ya cuma membantu seadanya, dan ternyata pemustakanya juga itu tidak mengerti dengan bantuan dari pustakawan tersebut. Semisal cuman disuruh dicari DOP, ketik judul dan bahannya, misalnya seperti itu. Nah, pastinya pemustaka ini jadi kayak kurang sreg dengan
layanan tersebut, karena dia tidak benar-benar tidak detail untuk membantu pemustaka tersebut, karena cuman menyarankan untuk mencari di OPEK. Nah, hal tersebut bisa menjadi sebuah ingatan dari pemustaka tersebut. Semisal nih dia pengen ada tugas lagi nanti dan kawannya bilang, "Kemarin kita ke perpustakaan kemarin." Dan pastinya memorinya ingat tentang bagaimana dia datang ke perpustakaan itu kemarin, yang dimana dia cuma dibantu untuk melihat di OPEK apa judulnya kakak, kata pustakawannya misalnya. Nah, disitu kan dia cuma disuruh dilihat di OPEK, enggak dilayani secara detail yang benar-benar dicarikan koleksinya hingga dapat gitu. Nah, hal tersebut bisa menjadi memori pemustaka tersebut, sehingga menjadi ingatan dia untuk berpikir kembali untuk mengulangi perpustakaan tersebut. Jadi persepsi suatu pemustaka itu sudah menyimpulkan hal tersebut. Nah, selanjutnya ada faktor situasional. Pertama adalah lingkungan sosial. Nah, misalnya nih kayak di perpustakaan tersebut, misalkan nih seperti mahasiswa baru, yang dimana dari berbagai wilayah, dan entah dari kampung, dari kota, ngumpul di ibu kota ini, di Pontianak ya, khususnya di mahasiswa Untan. Nah, pastinya tuh ada beberapa mereka yang dari kampung itu ada perpustakaannya atau sekolahnya dulu itu perpustakaannya masih manual, untuk berkunjung tuh masih menggunakan buku yang masih pakai tulis tangan dan paraf di buku tamu tersebut. Nah, begitu dia datang ke perpustakaan di wilayah Pontianak, nah pastinya itu sudah menggunakan teknologi. Nah, hal tersebut itu adalah hal yang mempengaruhi dari yang mana manual ke teknologi. Nah, lalu juga ada waktu dan tempat. Misalnya nih, persepsi seseorang terhadap situasi yang sama dapat berbeda di siang hari, misalnya dibandingkan malam hari. Nah, ada juga konteks situasional. Nah, ini tuh adalah keadaan atau peristiwa di sekitar stimulus dapat membentuk bagaimana stimulus tersebut dipersepsikan. Terus ada faktor sosial dan budaya. Nah, faktor sosial dan budaya ini ada empat macam. Yang pertama ada norma budaya, status sosial dan peran, dan pendidikan, dan terakhir ada pengaruh media. Nah, selanjutnya ada faktor stereotip dan prasangka. Nah, ini tuh ada yang stereotip positif dan negatifnya. Nah, itu dia dari penjelasan saya mengenai persepsi, pengertiannya, dan kaitannya dengan perpustakaan tadi. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang definisinya, faktornya, dan berkaitan dengan perpustakaan itu seperti layanan, terus koleksi, dan fasilitasnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan persepsi yang berkaitan dengan perpustakaan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.